Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبديا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwatul din, hafidhakumullah, saudaraku mitra muslim, hafidhakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus-menerus kita haturkan, kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Kita tak sanggup berhitung dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan ke kita yang bisa kita lakukan, ya bersyukur. Minimal untuk syukur, lisan tak boleh kering untuk selalu mengucap alhamdulillah birabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi amal saleh kita sehingga bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizahullah, masih melanjutkan kajian tentang mendatangkan ridha Allah. Sekalipun bisa jadi itu berisiko membuat manusia tidak senang. Itu berisiko membuat manusia malah marah. Saudara ikhwata din fillah, ada sebuah ungkapan yang indah ya. Ridon nas ghayatun la tudrak wa ridallahi ghayatun la tudrak. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yudrak. Mengharap ridhonya manusia itu harapan yang susah digapai, karena manusia nggak akan pernah selalu puas dengan apa yang kita lakukan. Ada saja harapan-harapan yang lain dan berganti harapan. Walidallahi ghayatun la tudrak. Di sisi yang lain, ridho Allah sesuatu yang tak boleh kita tinggal. Maka fatruk ma la yudrak, tinggalkan apa yang susah untuk digapai. Wa adrik ma la yudrak, raihlah apa yang tidak boleh ditinggal, yaitu ridha Allah Rabbul Alamin. Dan ini inspirasi motivasi surat At-Taubah ayat 20-22 ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha 'indahu ajrun 'azim. Saudara ikhwata din fillah, di sini disebutkan bahwa ulaika humul faizun, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang menang insyaallah. Yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu, akan diliputi rahmat dari Allah Rabbul Alamin. Tidak hanya rahmat, wa ridwanin, dapat ridha Allah Rabbul Alamin. Dapat ridha Allah ini sesuatu yang luar biasa. Wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan juga berada di surga Allah. Sudah pasti orang kalau mendapat ridha Allah berada di surga Allah. Dan kemarin sudah saya bahas, di surga Allah itu semua kita dapat. Semua kita dapat. Bahkan ridha Allah itu kita akan dapat. Sehingga ada sebuah riwayat yang menyebutkan ketika Allah bertanya kepada ahlul jannah,
orang-orang yang ada di surga. Araditum, apa kalian sudah puas dengan ini semua? Maka para orang-orang yang ada di surga itu menjawab, labbaik rabbana, ya siap, kita sudah puas. Dan mereka bertanya, wa ma lana la narda ya Rabb, apa yang membuat kami tidak puas dengan yang begitu luar biasa engkau berikan di surga itu? Maka Allah kemudian menjawab, ada yang lebih dari itu semua, yang lebih dari kenikmatan semua. Apa kata para ahli jannah? Apa itu ya Allah? Maka kemudian menyebutkan bahwa yang lebih hebat dari kenikmatan surgawi itu adalah uhillu alaikum ridwani, aku menganugerahkan ridhoku kepada diri kalian. Itu adalah lebih hebat dari semua yang kalian rasakan. Ridho Allah. Ridho Allah itu puncak kenikmatan yang ada di surga Allah. Itu ridho Allah. Kenikmatan-kenikmatan surgawi itu nggak akan memiliki arti masalah yang muslim ridho Allah. Ketika ridho Allah nggak didapat. Ketika ridho Allah itu didapat, maka Masya Allah, semua nikmat-nikmat itu seolah tak ada artinya itu, karena luar biasa ridho Allah. Dan bentuk ridho Allah yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada penduduk surga, saudara ikhwatiddin fillah, itu adalah penampakan Allah, menampakkan wajahnya di hadapan ahli surga itu. Itu yang disebut wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu ahli surga ketika melihat Allah itu berseri-seri, saudara. Karena itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Hanya orang-orang yang diridhai Allah yang kemudian diperkenankan untuk melihat wajah. Ini ikhwatiddin fillah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bisa mendapatkan ridho Allah Rabbul Alamin? Gimana supaya kita bisa membuat Allah ridho kepada diri kita? Tidak hanya nanti di akhirat, tapi kalau bisa dimulai di dunia. Dimulai di dunia. Bahkan sesungguhnya mitra muslim, sesungguhnya ridho Allah itu tidak hanya ditunggu di surga, Mas Ragam mitra muslim. Ridho Allah itu bisa muncul di dunia. Bisa muncul di dunia. Ridho Allah itu bisa kita mulai, kita hidup di dunia ini untuk kita hadirkan sebenarnya. Sekalipun suatu saat ketika kita hendak menghadirkan ridho Allah di dunia itu, risikonya ada manusia yang tak suka, ada manusia yang kemudian malah membenci kita, ada manusia yang malah nggak senang dengan kita menghadirkan ridho Allah itu sejak kita hidup di dunia ini. Jadi saudara ikhwatiddin fillah, kata kuncinya, ridho Allah itu memang ada di surga, dan itu yang paling luar biasa. Itu akhir ya. Finalnya di situ. Tapi kita mulai dari menghadirkan ridho Allah di dunia itu bisa. Dengan apa kita caranya? Yang pertama, saudara ikhwatiddin fillah, dengan menjadikan diri kita the best human, yaitu khairul bariyah. Orang kalau menjadikan diri sebagai manusia yang terbaik, maka Allah akan ridho itu. Di dunia sudah ridho. Menjadi orang-orang yang terbaik. Menjadi khairul bariyah. Menjadi the best human. Manusia yang hebat. Gitu. Tentu hebat di mata Allah Rabbul Alamin. Sehingga Allah ridho, saudara ikhwatiddin fillah. Kita hafal itu, ya kan? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha 'abada radhiyallahu anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi saudara ikhwatiddin fillah, dari ayat ini untuk bisa menjadi the best human, menjadi khairul bariyah, itu adalah banyak-banyakin beramal saleh, yang tentu didasari oleh keimanan. Alladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Menjadi manusia yang terbaik, menjadi khairul bariyah, yang dengan itu bisa mengundang ridho Allah, itu sejak di dunia. Sampai nanti perjalanan di akhirat, Allah ridho terus, Allah ridho terus, Allah ridho terus, sampai di
di surga Allah ridho dan menampakkan diri. Masya Allah, itu kenikmatan yang luar biasa. Dan itu bisa diraih dengan apa? Menjadikan diri kita sebagai khairul bariyah dengan memperbanyak amal soleh. Memperbaiki amal soleh. Bukan hanya memperbanyak, tapi juga memperbaiki amal soleh kita. Meningkatkan kualitas amal soleh kita. Dan amal soleh itu, saudara ikhwati fillah, yang telah membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Karena dalam sebuah hadis, ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa ibqallah. Jadi amal soleh itu ciri-cirinya kan apa? Saudara ikhwati fillah. Ya sudah tentu 3 I yang pernah kita bahas. Masih ingat, yaitu ittiba, kemudian harus ikut Nabi Muhammad, harus ikut syariat, itu amal soleh. Disebut amal soleh kalau sesuai dengan syariat. Terus yang kedua, selain ittiba, ikhlas kan begitu. Sekarang ngikutin syariat tapi nggak ikhlas, jadi nggak bisa disebut juga amal soleh. Dan yang ketiga, ini menjadi penyempurna, istiqomah, dawam saudara. Meskipun mungkin ya amalan yang kita lakukan tidak banyak dan tidak besar, amalan yang dilakukan yang penting dawam ya. Meskipun mungkin sedikit saudara. Innal a'mal indallahi adwamuha wa in qalla, sesungguhnya amalan yang paling disenangi oleh Allah itu adalah amalan yang dawam istiqomah wa in qalla, meskipun itu sedikit saudara. Dan begitu kalau orang sudah sering istiqomah beramal, amalannya sesuai dengan Rasulullah, syariat, ikhlas gitu kan, Allah akan ridha. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah akan ridho kepada mereka. Dan kalau Allah sudah ridho sama mereka, maka sudah pasti mereka manusia kita akan ridho dengan Allah. Maksudnya ridho dengan Allah, ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan takdir Allah, ridho dengan hukum-hukum Allah. Itu saudara. Nggak banyak tanya, udah diperintahin pakai jilbab, dipakai jilbab, diperintahin menjauhi ribawi, ya jauh dari ribawi. Itu pakai tanya-tanya, itu namanya ridho dengan Allah. Dan itu bisa terjadi kalau Allah ridho kepada kita. Makanya saya tadi katakan, hadirkan ridho Allah di dunia itu dengan banyak amal soleh, itu akan membuat kita ini sangat cinta dengan amal soleh itu, dan kita akan selalu terikat dengan hukum syariat, beramal dengan sesuai dengan syariat. Begitu saudara, kita cinta banget untuk beramal sesuai dengan syariat, dan itu bentuk keridhaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Karena pas sejak awal Allah sudah ridho kepada kita, sehingga kita dibuat tenang untuk bisa beramal. Itu ikhwatiddin fillah. Dan orang kalau sudah senang dengan amal soleh, istiqomah untuk ngamali, saking ridhonya Allah sama orang yang istiqomah ngamalin, andai apa yang diistiqomahin suatu saat nggak kelakon masyarakat. Misalnya istiqomah apa? Istiqomah sholat malam, itu sakit gitu kan. Diinget itu tetap sholat malam. Saking ridhonya Allah gitu. Saking senang, ridho kan senang hatinya. Allah senang banget sama kita. Allah ridho banget sama kita, sehingga amalan yang kita lakukan, saudara ikhwatiddin fillah, selama sebelumnya itu rutin istiqomah, terus kita sakit atau kita lagi musafir nih, gitu. Orang kalau musafir kan capek, kadang-kadang nggak sempat untuk melakukan sholat malam atau nggak sempat melakukan sunnah-sunnah, amalan-amalan yang disunahkan yang selama ini dirutinkan oleh kita gitu misalnya. Itu dianggap tetap sama itu sebagaimana kita nggak sakit. Ya kan, dalam sebuah hadis yang terkenal, idza maridal abdu aw safar, kalau seorang hamba itu sakit atau bermusafir, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihah, maka dia akan tetap dicatat beramal saleh sebagaimana dia lakukan sebelum sakit atau sebelum musafir itu. Itu saudara ikhwatiddin fillah luar biasa. Bahkan andai kita, ya apa yang namanya manusia ini ada kalanya bukan malas gitu kan ya, kok nggak bergairah gitu loh dalam beramal soleh gitu masalahnya. Pernah gitu masalahnya. Pernah. Dan kita sering begitu gitu kan. Ya namanya manusia ya, up and down lah bahasa kita. Penceng diri kanan, tapi suatu saat ya abot gitu. Dan itu masih dinilai sama Allah, masih saking ridhonya Allah sama kita. Allah sudah ridho sejak kita di dunia. Kamu satu saat malas pun beribadah, itu sama Allah dinilai sebagai sebuah ibadah. Selama pemalasan itu tidak melanggar syariat. Dalam sebuah hadis, walikul li'amalin syurratu. Setiap orang itu ada puncak semangatnya, misalnya.
Iya kan? Jadi ada puncak-puncaknya kita bersemangat nih dalam beramal. Tapi lanjutan hadisnya, walikulli syirratin, dan setiap puncak semangat beramal itu fatratun. Ada kalanya menurun. Fatrah itu futur. Ada kalanya menurun. Ada kalanya malas. Nah, kata Nabi, paman yakun fatratuhu ila sunnah. Selama fatrahnya itu, malasnya, kemudian nurunnya aktivitas ibadah itu masih dalam koridor sunnah, artinya tidak melanggar syariat, faqadih tanya, tetap dia akan dibimbing sama Allah Rabbul Alamin. Wa man yakun ila ghairi dzalika faqad dhalla. Tapi kalau kemudian malasnya akhirnya ngedugem, malas wiridan, malas qiyamul lail, saya mau qiyamu dugem misalnya gitu kan ya, mau menegakkan dugem saja kan begitu kan ya. Nah itu kan di situ ada perempuan, di situ ada minuman keras, bla bla bla, macam-macam itu kan, saudara ikhwat dinamika itu maksiat, faqadullah, maka itu sesat, itu kan begitu. Jadi saudara ikhwat dinamika, ayo kencengin amal soleh kita ya, supaya ridho Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dan kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, kita tambah semangat untuk beribadah. Begitu biasanya ciri-cirinya kalau Allah itu ridho kepada kita. Dan jangan kemudian putus asa, Ustaz ini kok akhir-akhir ini kok lemes ya, begitu kan ya. Kok fatrah ya, kok futur ya, ada apa ya Ustaz? Ya namanya manusia lah. Suatu saat bisa futur, bisa jenuh. Yang namanya rutinitas itu kan ada titik-titik jenuhnya ini. Nah kita harus pinter-pinternya saja gitu loh. Selama kejenuhan itu tidak sampai melanggar syariat, ya wis, lakonono kejenuhan itu misalnya dengan rekreasi bersama keluarga, santai-santai, makan-makan kan gitu. Nabi Muhammad itu aja kadang-kadang makan-makan bareng-bareng gitu kan ya. Kalau dalam bahasa anak milenial apa, hangout, ya masih benar ya mas. Hangout. Ya, ayo kita hangout dong. Masa hafalan Quran terus gitu kan ya. Hafalin kan ada satu saat itu kan kita hangout, kita misal di pantai gitu kan ya. Ya saatan rokok, saatan nafsa. Selama tidak melanggar syariat, maka kita tetap dibimbing sama Allah. Karena apa? Allah ridho kepada kita. Kenapa? Karena kita selalu beramal soleh secara istiqamah, dan itu membuat pribadi kita menjadi khairul bariyah, menjadi the best human. Ini yang pertama, saudara. Kita lanjut. Yang kedua, saudara, ikhwati fillah, apa yang harus kita lakukan supaya Allah hadir, ridho Allah hadir di kehidupan kita sejak kita di dunia? Hijrah forever. Hijrah forever. Terus menerus kita berhijrah. Maksudnya terus menerus berhijrah tuh, move on terus, bergerak terus untuk menuju kebaikan. Kalau kita berada di keburukan, bergerak hijrah untuk menuju kebaikan. Kalau kita sudah berada di dalam kebaikan, terus tingkatkan kualitas kebaikan. Itu namanya berhijrah. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Pada hakikatnya, kata Rasulullah, orang yang berhijrah itu adalah orang yang selalu meninggalkan. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang selalu bergerak meninggalkan kemaksiatan. Sekarang saya ingin tanya, siapakah yang hidup tidak ketemu maksiat? Masyarakat. Nah, sahabat-sahabat pasti ketemu juga maksiat, kan gitu. Tapi menghindar maksiat itu bagian daripada konsep hijrah itu. Apalagi di kita, di kehidupan kita ya maksudnya. Metu toko omah, ya ketika di rumah melihat istri, melihat anak, halal, thayyiban mubarakan fi. Keluar dari rumah, melihat you can see everything anymore gitu kan. Ya itu kan haraman Asia. Asia ya, haraman Asia itu kemaksiatan yang jelas tentu haram gitu kan ya. Dan apa sikap kita? Itu tetap kita berhijrah lah, gitu kan, berhijrah. Dia berhijrah terus gitu. Ketemu konco gitu kan ya, ngobrol, ngerasain, bla 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 aja. Nah di sinilah yang namanya konsep hijrah forever itu harus terus ada. Karena kalau kita mau berhijrah saudaraku, akhirnya selalu menghindari ya. Bukan berarti orang itu tidak bisa berbuat maksiat. Pasti nggak, yang namanya manusia bisa berbuat maksiat. Tapi berusaha menghindar itu adalah konsep hijrah yang harus ada dalam pribadi kita.
Makanya Ibnu Mas'ud dan pernyataan Ibnu Mas'ud ini, saudara ikhwata din fillah, yang menginspirasi saya untuk membuat artikel ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-yaqinu alla tardun nasi bi sakhatillah. Yakin kepada Allah adalah dengan tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan membuat Allah murka. Jangan sampai saudaraku kita misalnya diajak teman untuk berbuat maksiat, diajak teman untuk menjauhi Allah. Aku gak enak nih kak, nuruti. Berarti kan nurutin ridhoni manusia. Anda nurutin ridhoni manusia tapi mendatangkan murka Allah. Dalam kondisi ini kan kita harus milih kan. Life is choice dong mas. Dalam bahasa anak gaul. Hidup itu kan harus milih. Ya kalau saya ngiyain omongan manusia, ngiyain ajakan manusia, berarti manusia kan ridho sama kita, senang banget gitu loh. Boy, kamu ikut saya, senang, ayo kita bareng-bareng nih minum misalnya gitu kan, kedrak gitu kan ya, atau apalah namanya. Jadi narkoba itu kan gara-gara karena nggak ingin hilang dari ridhonya manusia. Teman-teman dulu kawin di saudara-saudara kita yang terlibat narkoba itu kan awal pertama kali kan karena nggak enak sama temen tuh kan ditawarin awalnya kan ditawarin nggak mau lama-lama kan nggak enak gitu kan. Akhirnya apa? Jadi aku mau ben awakmu seneng kan begitu kan, nyenangkan orang kan. Artinya mencari ridhonya manusia, tapi apa konsekuensinya? Dia menghadirkan murka Allah kan begitu. Nah ini yang harus kita pilih. Lebih baik kita tidak membuat manusia ridho asal Allah ridho sama kita, daripada kita menarik ridho manusia, ya enggak? Dengan mendatangkan murka Allah Rabbul Alamin. Itulah saudara ikhwati fillah, datangkan ridho Allah dalam hidup ini, ya meskipun akhirnya manusia tidak senang gitu loh mas. Kita nggak ikut mereka gitu, nggak ikut bergerak dengan mereka gitu. Ya, kan akhirnya mereka nggak senang sama kita yang soalin, gitu. Nggak masalah. Masalah itulah hidup. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, bukan berarti kita harus membenci teman-teman itu ya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul. Itu saudara ikhwat di dan yang paling penting saudara ikhwat di Allah. Nanti kalau mudah-mudahan waktu itu saya akan banyak cerita tentang yang ketiga ini, berjihad saudara. Ini kan sesuai At-Taubah ayat 20 sampai 22 gitu ya. Alladzina hajaru alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jadi yang ketiga itu jihad yang ketiga. Maaf ya, saya mungkin kalau berbeda sama saya atau saya itu jihad itu secara umum. Memang jihad itu dipahami oleh para ulama itu kitab gitu. Ya karena kitab itu perang maksud saya. Perang itu kan memang masa perang. Tapi di masa damai akhirnya banyak ulama-ulama juga akhirnya memberikan definisi yang umum jihad itu. Intinya jihad itu kalau saya ngambil kesimpulan, jihad itu adalah kita berusaha atau bersungguh-sungguh untuk menegakkan amal soleh dengan berkorban. Dengan mengorbankan sesuatu yang dengan itu kita bisa mendatangkan amal soleh kita. Jihad itu intinya pengorbanan. Jihad itu bersungguh-sungguh dan intinya pengorbanan. Ya kan? Jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah di jalan Allah dengan mengorbankan apa? Harta dan tenaga. Jadi intinya jihad itu adalah pengorbanan. Maka kalau kita ambil makna umum ini, ayo kita banyak berkorban. Bukan berkorban dalam arti syariat nyembelih, bukan tidak. Kita banyak berkorban. Kepentingan kita korbankan demi kepentingan masyarakat misalnya. Seorang pemimpin harus banyak berkorban, ya kan? Jangan hanya mementingkan kelompoknya. Ya kita korbankan kepentingan kelompok demi kepentingan negara, misalnya itu pemimpin demi kepentingan masyarakat. Kalau memang terjadi clash antara kepentingan kelompok golongan dengan kepentingan masyarakat, rakyat. Sama. Kalau antara kita ini nanti ada crash antara kepentingan dengan Allah dengan kepentingan dengan diri sendiri, ayo kita korbankan kepentingan diri sendiri demi untuk mendatangkan ridha Allah. Kita dahulukan kepentingan Allah supaya Allah ridha. Ini yang dimaksud dengan jihad dalam konteks bahwa jihad itu intinya berkorban.
Betapa banyak sahabat-sahabat yang akhirnya mendapat ridho Allah karena dia berkorban, mengorbankan kepentingan diri keluarganya demi orang lain. Ya nanti akan saya cerita, insya Allah mudah-mudahan dapat. Wallahu a'lam bishawab. Kita sapa pada pohon pertama kita di pagi hari ini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kakak, Pak Warno di tanya. Silakan. iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Warno. Begini Ustaz, katanya ada yang mengatakan bahwa suara wanita itu adalah bagian dari Allah. Kemudian saya bersyukur alhamdulillah karena saya sudah tidak bisa melihat orang cantik. Tapi sekitar itu kita menggoda dengan suara itu dan membayangkan dengan suara itu orangnya gini dan mudah-mudahan saya rasanya itu beliau. Dan saya selalu beristighfar kepada Allah. Nah ini bagaimana kita mau belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warno yang jadi majukan. Kita salamkan berikutnya dulu saja. Kita salamkan dulu dari Pak Warno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aan. Bukan, dia dari Udah dari Sidoarjo, silakan. Iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang mau saya tanyakan terkait video Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita marah itu, apakah juga bentuk ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala? Namanya marah ke lingkungan yang tidak cocok sama kita, tapi setelah itu biasa lagi nggak ada nurut emosi ya langsung marah. Apa itu juga bentuk ridho Allah Subhanahu Wa Taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu sudah bersama. Oke, boleh dijawab satu dulu. Baik. Jadi Pak Warno ya tentang apakah suara wanita itu adalah aurat itu kan. Ikhtalafa al-ulama fi su'atil mar'ah. Ya, apakah jadi para ulama itu memang berbeda pendapat di kalangan para ulama apakah suara perempuan itu aurat atau tidak. Sebagian pendapat ada yang menyatakan diaurati bahwa suara perempuan adalah aurat, sebagian yang lain tidak. Cuma jumhur menyatakan bahwa suara wanita itu adalah bukan aurat. Buktinya ada periwayatan hadis dari siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau itu aurat, kenapa Sayyidah Aisyah meriwayatkan yang didengar oleh orang asing gitu ya? Nanti kita bahas, bisa ada telepon sekarang. Oke, coba itu. Pertanyaan berikutnya dulu ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Yasmin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yasmin. Iya, saya mau nanya keluar dari jadi kan apa bedanya bid'ah dengan bid'ah? Apa? Ya, terima kasih. Apa Bu? Bid'ah Apa dan bedanya? Ya, bid'ah sama bid'ah. bid'ah. Ada. Nanti Ustaz lalu juga Allah tahu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya, baik. Terima kasih Bu Yasmin. Dilanjut dulu ke Pak Warno tadi. Jadi suara wanita itu nanti lebih kajian lebih dalam ke kajian apa ini biasanya kayak gini. Kan kita hanya motivasi saja ya. Jadi suara wanita itu kalau jumhur itu bukan aurat karena banyak istri-istri Nabi di antara Sayyidah Aisyah, ada Ummu Salamah yang kemudian meriwayatkan hadis ya. Dan banyak sahabat-sahabat yang juga bertanya kepada istri-istri Nabi terkait dengan sebuah hukum ketika Rasulullah sudah meninggal dunia dan begitu kan ya. Dan termasuk ya ketika Umar bin Khattab hendak dimakamkan di sampingnya Abu Bakar itu kan juga minta izin kepada Aisyah gitu kan ya. Artinya kalau itu aurat tentu kan tidak ngomong gitu kan dan tidak nyampe periwayatan hadis itu kepada kita gitu kan di era modern ini. Itu begitu Pak Warno. Tetapi saudaraku memang kalau kita kemudian mendengar suara perempuan yang
mendayu-dayu, yang membangkitkan gairah, membangkitkan semangat bersahwat. Nah, itu yang kemudian menjadi hukumnya haram. Jadi hukumnya haram itu bukan terletak pada esensi auratnya, tapi esensi daripada akibatnya yang disebut dengan aridahnya. Jadi akibatnya itu yang kemudian yang menyebabkan itu hukumnya menjadi haram. Nanti akan lebih diperjelas oleh narasumber yang lain yang berkaitan dengan persoalan itu. Intinya motivasi kita bahwa jangan sampai kita mendengarkan sesuatu apapun, apakah itu suara wanita atau suara laki-laki, tetapi kemudian mengajak sesuatu hal yang tidak baik, itu kan membuat Allah tidak ridho kepada perilaku kita. Begitu kurang lebih Allah. Terima kasih Pak Warta juga kita. Kemudian ujian tadi, kalau kita marah ke lingkungan yang tidak cocok sama kita, maka itu bentuk ridho Allah. Ya. Jadi kalau ada istilah ridho walidaini, apa ridho Allah fi ridho walidaini, wa suhtullah fi suhti walidaini. Ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu berada di murka kedua orang tua. Artinya ini bisa juga ditarik sebagaimana pertanyaan dari Budia tadi, bahwa kalau kita tidak senang melihat kemungkaran, itu menunjukkan kita sudah sesuai dengan ridho Allah, karena Allah pun tidak senang dengan sebuah kemungkaran. Jadi kalau kita marah dengan sebuah lingkungan, yang lingkungan itu pemabuk misalnya gitu kan ya, yang lingkungan itu suka main judi, kita nggak senang gitu, berarti kita ini sudah memfrekuensikan diri kita dengan ridho Allah. Karena yang namanya ridho Allah kepada kita adalah bahwa kita melakukan sesuai dengan keinginan Allah Rabbul Alamin. Ridho kita kepada Allah artinya apa? Kita melakukan diri sesuai dengan perintah-perintahnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kemudian ada sebuah lingkungan yang kemudian tidak mengikuti perintah-perintah Allah Rabbul Alamin, ya berarti kan lingkungan itu tidak melakukan aktivitas yang membuat Allah ridho. Dan kalau kita mengikuti lingkungan itu melakukan perbuatan yang melanggar syariat, berarti kita melakukan perilaku yang membuat Allah tidak ridho. Makanya sebaliknya, ya kita tidak harus membenci dalam konteks personnya, kita membenci perilakunya. Tetap kita berdakwah supaya kita mendapatkan ridho Allah Rabbul Alamin. Demikian Mas Raja dan Budia Allah. Baik, terima kasih Bu Dia sudah bergabung. Satu penelpon berikutnya saja. Sebelum kita jawab pertanyaan dari Yasmin tadi. Satu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sadiqul. Dan dalam Al-Quran itu kan ada kata ridho dan ada kata biidznillah. Kata Allah itu meridhoi, tapi Allah juga mengizini, memberikan izin. Tapi Allah tidak ridho, tapi Allah memberikan izin. Seperti ada orang korupsi, ya. Itu kan Allah tidak ridho, tapi Allah memberikan izin, memberi kesempatan, dan apa yang kita ambil pelajaran dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa pertanyaannya ya, yang bisa jadi membuat Ustaz tak bisa jawab. Biasin dulu, Ustaz. Ya, biasin dulu. Oke. Bisa biasin lagi apa pertanyaannya? Bedanya bid'ah sama bid'ah. Bi'ah ya. Saya kalau dengar ini bi'ah itu kan lingkungan ya. Atau mungkin yang dimaksud beliau adalah sayi'ah, gitu. Bid'ah dan sayi'ah. Atau bi'ah. Bi'ah itu lingkungan. Nah, kalau bi'ah ini ya sama dengan bid'ah. Ada bi'ah sayi'ah dan bi'ah hasanah. Ada lingkungan yang baik dan ada lingkungan yang buruk gitu. Kalau bid'ah itu adalah suatu hal yang baru yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, sesuatu hal yang baru yang tidak ada dasar hukumnya itu yang bertentangan dengan syariat, maka itu pasti itu bid'ah sayyi'ah, pasti bid'ah yang buruk, bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Nah, kalau sesuatu yang baru itu masih bersenyawa dengan syariat,
Maka itu ulama-ulama menyebut dengan istilah bid'ah hasanah. Ya seperti misalnya bentuk masjid itu kan sesuatu yang baru. Bentuk masjid. Ada masjid yang kalau di Al-Falah itu kota aja itu. Masjid kota aja. Kan dari luar nggak kelihatan itu masjid itu kan begitu kan. Ada masjid pakai model joglo itu kan, orang Jawa itu kan ya masalahnya. Pakai stupa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya bid'ah itu, nggak pernah ada model masjid kayak begitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kan tidak melanggar syariat. Seperti itulah untuk masalah bid'ah itu. Yang saya dengar tadi istilahnya bid'ah yang Bu Yasmin tadi. Kalau bid'ah itu, ya sebenarnya bid'ah yang dolalah itu akan bisa menjadi bid'ah yang sayyi'ah bagi keluarga kita. Itu bahasanya kalau saya hubungkan seperti itu. Bid'ah yang dolalah, yaitu bid'ah yang sesat, itu bisa menjadi bid'ah yang sayyi'ah bagi keluarga kita. Itu akan bisa menjadi lingkungan yang buruk bagi keluarga kita. Makanya saudaraku, kalau seseorang itu selalu bersenyawa, berinteraksi dengan bid'ah dolalah, itu bisa membentuk bid'ah, lingkungan yang tidak baik bagi diri dan sekitar keluarga. Begitu Allah SWT. Ini lanjut ke Pak Sodiqun dan biidznillah. Antara ridha Allah dan biidznillah. Kalau jawaban saya ini tidak memuaskan, ya memang bisa jadi kurang puas ya, karena memang ini perlu kita kaji lebih dalam gitu kan. Jadi idznillah itu izin Allah. Artinya izin Allah itu bisa berkaitan Pak Sodiqun dengan takdir Allah. Bukankah semua takdir, kalau takdir itu pengaturan Allah, itu bagian yang sudah diizinkan oleh Allah. Bukankah matahari terbit dari timur, itu kan bagian daripada takdir Allah, dan itu adalah izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, nggak mungkin itu seperti itu. Jadi ada namanya izin Allah yang secara umum. Izin Allah secara umum begini, siapa yang berbuat baik dapat pahala, itu izin Allah secara umum. Siapa yang berbuat buruk, ya dapat apa siksa. Ya seolah-olah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kalau dia buruk maka dia akan mendapatkan konsekuensi keburukannya kan begitu. Itu masuk kategori izin Allah. Seperti misalnya dukun itu kan nyantet orang gitu kan. Kalau nggak dapat izin Allah kan nggak bisa. Iya, jadi ada izin Allah secara umum gitu kan. Jadi siapa yang sungguh-sungguh ingin mencelakai orang gitu kan, itu secara umum akan bisa terjadi itu. Itu juga masuk kategori secara umum izin Allah. Tapi ada secara khusus gitu kan, izin Allah ini yang namanya ma'unah, itu pertolongan Allah. Yang siapapun yang hendak membahayakan kita, kalau Allah sudah tidak berkehendak, bisa jadi karena pengetahuan Allah, takdirnya Allah, ini tidak akan terjadi. Meskipun pakai persenjataan canggih dengan rekayasa yang super hebat, dengan planning yang luar biasa indahnya, nggak akan pernah bisa terjadi. Seperti itu izin itu. Nah, bagaimana dengan ridho Allah? Berbeda. Kalau izin itu kan umum, gitu kan. Izin umum itu ada bagian daripada tadbir atau takdir. Takdir itu pengaturan alam semesta ini, pengaturan perilaku manusia. Sudah ada protapnya. Kalau manusia itu melakukan perbuatan buruk, ya ini konsekuensinya azab oleh Allah. Kalau dia melakukan perbuatan hasan, baik, ini dia akan dapat pahala dari Allah. Nah, dalam konteks izin Allah, di mana manusia itu melakukan perbuatan baik, yaitu hasanah, solehah, itu mendapatkan pahala dari Allah, ini yang masuk kategori ridho Allah. Begitu tuh, Pak Sodiqun, mudah-mudahan bisa dipahami Allah. Ya, terima kasih Pak Sodiqun. Dan karena waktu sudah di penghujung, Ustaz, satu pertanyaan terakhir dari WhatsApp dan terus melanjutkan pembahasan yang tadi saja dari Pak Soleh di Bogor. Sebagian orang tetap alergi dan fobia dengan kata jihad. Mohon pencerahan saudara tadi masuk ke poin yang ketiga deh. Mau ada cerita bagi penutup juga. Ya, silakan. Sesuatu orang itu fobia itu karena memang sudah pikirannya negatif. Iya toh mas, wis gak senang disian itu kan karena pikiran negatif. Cobalah dihilangkan pikiran negatif, sehingga kita ini benar-benar bersih, hati itu bersih. Jihad,
Jihad itu kan di Al-Quran ada. Ya kalau sudah berpikiran negatif, sudah fobia dan lain sebagainya, berarti kan fobia dengan ayat-ayat Al-Quran. Khilafah misalnya, ya. Khilafah ya. Terlepas dari interpretasi tentang khilafah gitu ya. Tetapi istilah itu ada di manuskrip fikih-fikih Islam kan begitu ya. Bahkan ada di dalam Al-Quran istilah khalifah dengan interpretasi yang berbeda gitu ya. Jangan lagi duluan gitu loh. Ya, kalau toh kita nggak setuju, ya kita mestinya mengambil interpretasi yang membuat kita setuju saja. Maka tadi saya bilang jihad itu secara umum prinsipnya adalah berkorban, kan begitu kan? Berkorban. Orang yang bersungguh-sungguh melakukan sebuah amal soleh dengan pengorbanan, itu namanya jihad. Bahkan pahalanya tinggi, karena tingkatnya sampai mengorbankan, mas. Itu namanya jihad. Kalau kemudian kita beramal soleh biasa-biasa saja, tidak sampai berkorban. Berkorban yang besar gitu loh. Mengorbankan harta, mengorbankan jiwa. Nanti kenapa haji itu disebut jihad juga oleh para ulama? Karena di haji itu ada pengorbanan loh. Mengorbankan harta pasti itu masyarakat. Ya enggak ya? Terus yang kedua mengorbankan apa? Rasakan, ya pisah sama anak 40 hari bagi yang reguler. Ya. Dari situ loh saudara, itu butuh pengorbanan kan begitu kan? Nah itu namanya jihad. Semua amal soleh yang akhirnya mengeluarkan dengan beramal soleh itu pengorbanan yang tinggi, itulah jihad saudara. Dan kalau itu kita lakukan, itu akan bisa mendatangkan ridho Allah Rabbul Alamin. Salah satu ada 2 kisah yang luar biasa. Bagaimana sahabat-sahabat ini memberikan pengorbanan luar biasa dan itu membuat Allah senang gitu, Allah ridho gitu. Contoh suatu hari ada seseorang yang datang kepada Nabi, tamunya Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, aku belum makan beberapa hari. Maka katanya, oh ya sebentar. Nabi kemudian nanya ke istrinya, Sayyidah Aisyah, ada makanan? Oh, mohon maaf ya Rasulullah, belum ada hari ini. Nabi mendatangi beberapa istri yang lain, nggak ada lagi makanan. Gitu kan. Akhirnya Nabi mendatangi para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamuku ini? Langsung yang angkat tangan pertama kali tanpa pikir panjang siapa? Abu Talha. Abu Talha, suami dari Ummu Sulaim. Saya Rasulullah, ikut saya, kamu kan tamu Nabi, jadi tamuku, begitu kata Abu Talha. Sampai di rumah, dia menemui istrinya Ummu Sulaim. Ya, ada makanan nggak? Loh ada, tapi untuk anak-anak. Segini aja, anak-anak buat tidur aja, masak air, anak-anak kasih minum, cukup tidur aja. Nanti itu buat kamu makanan untuk anak-anak. Terus untuk jenengan gimana kata Muslim? Apa-apa, nanti lampunya dimatiin. Kamu ikut makan, saya ikut makan. Tapi pura-pura makan maksudnya, pura-pura ngecap gitu. Ya sudah, nah, itu dilakukan. Malam hari, sampai kemudian tidur, pagi harinya ke masjid, langsung apa yang terjadi? Tiba-tiba Rasul tersenyum. Rasul tersenyum. Seraya berkata, Qad ajaballahu min sani'ikuma bidaifikuma alayya. Allah itu takjub dan senang banget dengan kelakuanmu terhadap tamumu semalam. Jadi Allah sampai tersenyum, berarti kan Allah ridho gitu kan, Allah senang dengan. Bagaimana seorang Abu Talha mengorbankan keluarganya tidak makan malam itu demi tamu itu sudah. Itu yang saya maksud, jihad itu adalah sebuah kesungguhan beramal dengan pengorbanan. Kita kadang-kadang ya, kita ini mau berbagi dengan orang lain, itu kan butuh pengorbanan, kita mengeluarkan duit, itu membuat Allah ridho sama kita, Allah tersenyum. Kalau udah biasa saja kita bersedekah, mungkin ridho Allah juga biasa. Tapi di saat kita lagi dalam kondisi kebutuhan, terus ada orang yang juga butuh, bahkan lebih butuh daripada kita, kita kasih gitu guys. Wow, itu luar biasa. Seperti ada seorang yang mau naik haji, nggak jadi gitu kan. Gara-gara ada tetangganya yang mau dioperasi dan itu sangat doruri, darurat, dia nggak punya duit, dia pinjem. Maka dia pinjemkan duit. Seharga pada waktu itu haji 20 juta, ya suami istri 40 juta dikasihkan, karena memang butuhnya 40 juta. Istrinya agak murang-murang, gimana mas kita udah nabung gini, sudah lama, ini pahalanya bisa jadi lebih hebat daripada berhaji. Kenapa yang terjadi? Tahun berikutnya ternyata dia bisa berhaji, saudara, tanpa nabung. Jadi utangnya belum disalurin, masih nyicil. Tahun berikutnya sudah bisa berhaji langsung tanpa daftar, karena apa? Karena dia mendapatkan dari seorang teman voucher untuk haji yang VIP. Dan itu nilainya 100 juta ke atas. Kalau suami istri sekitar 200 juta.
So, saudara ikhwati dinillah, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan kasih saudara. Sedikit masalahnya. Seperti misalnya Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu mengorbankan segalanya untuk Nabi, untuk dakwah Nabi, mengorbankan hartanya untuk Nabi, mengorbankan perasaan untuk Nabi. Rumah Khadijah itu selalu ramai itu dengan sahabat-sahabat itu dalam dakwah. Langsung Jibril turun, saudaraku, dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Tuhanmu menitip salam kepada Khadijah, dan Tuhanmu sekarang lagi menyiapkan sebuah istana, yang istana itu khusus Khadijah. Tuhan ini sepi, karena selama ini Khadijah selalu diributkan oleh keramaian rumah untuk dakwah. Dia berkorban di dunia, maka Allah membalas korban dengan apa? Dengan memberikan istana yang luar biasa indahnya, karena pengorbanan seorang Khadijah. Allah ridho dengan itu. Ayo saudara ikhwati dinillah, kualitas amal soleh kita tingkatin. Selalu berhijrah, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk beramal soleh sampai kemudian mau berkorban demi terwujudnya amal soleh itu sekalipun itu untuk orang lain. Maka Allah akan menghadirkan ridho itu di dunia sebelum kita mendapatkan ridho yang hebat nanti di akhirat di surga Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.